Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi utamanya, baik mengembangkan, melindungi, maupun membina, serta memasyarakatkan bahasa dan sastra dalam bingkai Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2003 menjadikan titik tolak kiprah Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai institusi resmi negara yang mendapat tugas dan memberikan layanan khusus bidang kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berlokasi di Jalan Dr. Sujono Lingkar Selatan, lokasi yang sangat cepat dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Hingga saat ini pernah dipimpin oleh 5 orang kepala. Sebagai bagian dari lembaga pemerintah, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya mewujudkan visinya menjadi lembaga kebahasaan dan kesastraan yang andal, inovatif, dan responsif. Aplikasi dari visi ini tertuang dalam 7 misi yang keseluruhannya fokus pada pengembangan, pembinaan, dan pelayanan kebahasaan dan kesastraan, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dengan menjunjung tinggi prinsip pelayanan yang prima, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat sehingga dapat menjadi lembaga kebahasaan yang bermartabat dan bermanfaat. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyediakan 10 layanan utama kepada masyarakat. Bahasa Indonesia bagi penutur asing menyediakan program pembelajaran berbahasa Indonesia bagi warga asing untuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Penyuluhan bahasa dan sastra untuk meningkatkan kompetensi, wawasan, serta pengetahuan masyarakat di bidang kebahasaan dan kesastraan. UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk pemartabatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Layanan penerjemahan tulis dan lisan yang melibatkan para ahli yang kompeten di bidang bahasa Indonesia, daerah, dan bahasa asing. Bantuan teknis ahli bahasa yang siap membantu masyarakat dan penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan bahasa. Penjurian lomba maupun kompetisi yang berkenaan dengan bahasa dan sastra, serta peminjaman barang milik negara berupa bus. Selanjutnya, informasi data kebahasaan dan kesastraan yang mampu menunjang riset dan pengembangan akademik. Sebagai bentuk digitalisasi informasi, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyediakan informasi yang dapat diakses melalui media elektronik. Tercatat pada tahun 2021, pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 53 pegawai. Berbagai fasilitas juga disediakan, seperti ruang rapat, ruang kelas untuk pembelajaran BIPA, laboratorium bahasa untuk pengujian UKBI secara daring, aula, ruang rekaman, alat musik untuk kegiatan kesastraan, pojok literasi, tempat parkir yang luas, musola, ruang pelayanan yang nyaman, CCTV, dan staf penyambut tamu yang ramah. Sejak tahun berdirinya yaitu tahun 2003, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan berbagai penelitian kebahasaan dan kesastraan. Di antaranya adalah pemetaan bahasa dan sastra, serta inventarisasi kosakata bahasa daerah dan konservasi sastra lisan. Yeah.
Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 10 bahasa daerah yang tersebar merata mulai dari ujung barat hingga ujung timur. Sejak 2003, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan kajian dan telah berhasil membuat peta bahasa daerah, mencakup pusat dan daerah sebaran ke 10 bahasa daerah tersebut. 3 dari 10 bahasa tersebut adalah bahasa lokal, yaitu bahasa Sasak yang terpusat di Pulau Lombok, bahasa Samawa di bagian barat Pulau Sumbawa, dan bahasa Bojo di bagian timur. Sedangkan 7 sisanya adalah bahasa pendatang, yaitu bahasa Bali, Jawa, Bugis, Melayu, Bajo, Selayar, dan Madura. Bahasa Sasak digunakan oleh sekitar 3.250.000 etnis Sasak dan memiliki 4 dialek, yaitu dialek AA yang berpusat di Bayan, dialek Pujut, dialek Selaparang, dan dialek Ai Buka. Pemetaan bahasa Sasak dimulai sejak tahun 2006, diikuti dengan kajian standarisasi pada tahun 2009, Kongres Bahasa Daerah tahun 2014, dan verifikasi tahun 2019 dan 2020. Selain itu, kajian mikro dan makro linguistik bahasa Sasak juga sudah dilakukan, seperti kajian fonologi dan sintaksis, serta kontak bahasa Sasak dengan bahasa lainnya di Nusa Tenggara Barat dan vitalitas bahasa Sasak. Bahasa Samawa digunakan oleh sekitar 527.200 penutur yang tersebar di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Bahasa Samawa memiliki 4 dialek, yaitu dialek Sumbawa Besar, Taliwang, Jereweh, dan Tongo. Kajian pemetaan bahasa Samawa juga dimulai sejak tahun 2006, diikuti dengan Kongres Bahasa Daerah tahun 2014 dan verifikasi tahun 2019 dan 2020. Sebagaimana bahasa Sasak, kajian mikro dan makro linguistik terhadap bahasa Samawa juga telah dilakukan, termasuk kajian vitalitas bahasa Samawa. Sementara itu, bahasa Bojo dituturkan oleh sekitar 755.800 etnis Bojo yang tersebar di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Bahasa Bojo terdiri atas dialek Sarasuba, Wawo, Kolo, dan Kore. Kajian pemetaan bahasa Bojo juga dimulai sejak tahun 2006, yang diikuti oleh Kongres Bahasa Daerah tahun 2014 dan verifikasi tahun 2019 dan 2020. Bersamaan dengan hal itu, kajian mikro dan makro bahasa Bojo juga dilakukan, termasuk kajian vitalitasnya. Penelitian terhadap 7 bahasa daerah pendatang lainnya, seperti bahasa Bali dan bahasa Jawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diawali dengan kajian dialektologi untuk mengetahui sebaran dialek dan penuturnya. Berikut adalah hasil kajian dialektologi dan kajian vitalitas ketujuh bahasa pendatang tersebut. Bahasa Bali masih tetap hidup dan digunakan oleh etnis Bali di Mataram, Lombok Barat, KLU, Sumbawa, dan Dompu. Bahasa Bajo digunakan oleh etnis Bajo di daerah-daerah pesisir Kepulauan Nusa Tenggara Barat, seperti di Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Bima. Bahasa Bugis digunakan oleh etnis Bugis di daerah-daerah pesisir Nusa Tenggara Barat, seperti Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Bima. Bahasa Selayar digunakan oleh etnis Selayar di daerah-daerah pesisir Nusa Tenggara Barat, seperti Sumbawa dan Sumbawa Barat. Bahasa Jawa digunakan oleh etnis Jawa di beberapa kantong Jawa di Lombok Tengah, Mataram, Lombok Timur, Sumbawa, dan Dompu. Bahasa Madura digunakan oleh etnis Madura di beberapa kantong etnis Madura di Sumbawa. Bahasa Melayu Ampenan digunakan oleh etnis Melayu di pesisir pantai Ampenan, Mataram. Pengembangan bahasa daerah dilakukan melalui inventarisasi kosakata bahasa daerah dalam bentuk kamus bahasa daerah dan pembuatan bahan ajar muatan lokal bahasa daerah. Kamus bahasa daerah diterbitkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Inventarisasi kosakata bahasa Sasak sudah dimulai sejak tahun 1985 dan 1997 oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Kamus yang ada saat itu belum tertata dengan baik, sehingga dilakukan penataan sesuai dengan pedoman perkamusan sejak tahun 2007 oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lema awal yang didapatkan dari penyusunan kamus tahun 1985 dan 1997 berjumlah 7.060. Jumlah lema tersebut terus bertambah sejak 2007 hingga 2019, sehingga jumlah lema bahasa Sasak pada cetakan kamus terakhir berjumlah 11.218 lema. Penyusunan kamus bahasa Sasak dilakukan melalui inventarisasi sesuai dengan bidang yang ingin dikembangkan. Hasil inventarisasi kemudian dilakukan kajian dan disampaikan pada lokakarya untuk mendapatkan masukan dari pengguna bahasa Sasak. Berikut adalah proses publikasi dalam bentuk kamus cetak, Kamus Sasak Indonesia, Kamus Mini Bahasa Sasak, Glosarium Bahasa Sasak Bidang Pertanian, Glosarium Bahasa Sasak Bidang Kesehatan, Thesaurus Bahasa Sasak, Ensiklopedia Bahasa Sasak, serta Kamus Tigasa Bahasa Sasak, Sasak, Indonesia, Inggris. Inventarisasi kosakata bahasa Samawa sudah dimulai sejak tahun 2007 oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lema awal yang didapatkan berjumlah 2.398. Jumlah lema tersebut terus bertambah sejak 2007 hingga 2019. Sehingga jumlah lema bahasa Samawa pada cetakan kamus terakhir berjumlah 3.027 lema. Penyusunan kamus bahasa Samawa dilakukan melalui inventarisasi kosakata sesuai dengan bidang yang ingin dikembangkan. Hasil inventarisasi kemudian dilakukan kajian dan disampaikan pada lokakarya untuk mendapatkan masukan dari pengguna bahasa Samawa. Berikut adalah proses publikasi dalam bentuk kamus cetak, yaitu Kamus Samawa Indonesia, Glosarium Bahasa Samawa Bidang Pertanian, Ensiklopedia Bahasa Samawa, Kamus Pribahasa Bahasa Samawa, serta Thesaurus Bahasa Samawa. Inventarisasi kosakata bahasa Bojo sudah dimulai sejak tahun 2007 oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lema awal yang didapatkan berjumlah 4.924. Jumlah lema tersebut terus bertambah sejak 2007 hingga 2019, sehingga jumlah lema bahasa Bojo pada cetakan kamus terakhir berjumlah 5.214. Penyusunan kamus bahasa Bojo dilakukan melalui inventarisasi sesuai dengan bidang yang ingin dikembangkan. Hasil inventarisasi kemudian dilakukan kajian dan disampaikan pada lokakarya untuk mendapatkan masukan dari pengguna bahasa Bojo. Berikut adalah proses publikasi dalam bentuk kamus cetak, Kamus Bojo Indonesia, Glosarium Bahasa Bojo Bidang Pertanian, Ensiklopedia Bahasa Bojo, serta Thesaurus Bahasa Bojo. Selain 3 bahasa pribumi, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengembangkan kamus bahasa daerah lainnya. Kamus bahasa daerah lainnya yang sudah disusun seperti bahasa Bugis dan Bajo. Buku ajar muatan lokal bahasa daerah yang diterbitkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembuatan buku bahan ajar mulok bahasa daerah tidak dapat berdiri sendiri. Buku dapat dibuat setelah dilakukan pemetaan bahasa daerah. Selesai dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses berikutnya adalah melakukan kajian standarisasi bahasa daerah dan kongres bahasa daerah. Setelah itu dilakukan sosialisasi dialek yang disepakati pada Kongres Bahasa Daerah. Ketiga proses tersebut dilalui dan diikuti dengan penyusunan buku bahan ajar mulok Sasak, Samawa, dan Bojo. Dalam proses penyusunannya, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengadakan diskusi terbatas dengan pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat untuk mendapatkan masukan terhadap buku yang sudah dan akan dibuat.
atur pantun hujan ruk lamade air merah buahnya jika ku makan dinda enak rasanya dua dinda made air dinda manis do merah bibirnya jika ku cium dinda harum baunya. Ribulah ribu udang ku panggang hanyalah satu dimakan api. Sejalan dengan keberadaan bahasa, Nusa Tenggara Barat juga memiliki kekayaan sastra. Masyarakat pengguna menggunakan bahasa masing-masing sebagai alat ekspresi sastra. Keberadaan sastra tertuang dalam peta sastra Nusa Tenggara Barat. Adanya data karya sastra menjadi modal awal Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan program pengembangan dan pembinaan kesastraan di Nusa Tenggara Barat. Untuk pengembangan karya sastra, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan beragam kajian dan penelitian. Selain itu, pembinaan terhadap pelaku dan penikmat karya sastra juga terus dilakukan agar karya sastra tersebut tetap lestari dan hidup di tengah masyarakat. Salah satu kajian tindak lanjut pasca pemetaan karya sastra adalah melakukan kajian vitalitas pada tiap-tiap karya sastra. Hasil kajian ini kemudian digunakan untuk merancang bangun tindakan pelestarian dan konservasi. Konservasi sastra merupakan kegiatan pemeliharaan dan pelindungan karya sastra agar tidak hilang dan tetap hidup di tengah masyarakat pengguna. Objek konservasi sastra tahun 2021 adalah Bekayat, drama tradisional Cupak Gerantang, dan Pepaosan. Bekayat atau nyair
adalah pembacaan hikayat dari berbagai kitab yang berbahasa Arab Melayu. Hikayat ini terdengar sangat khas, menarik dan disukai oleh masyarakat karena diterjemahkan bebas menggunakan bahasa Sasak dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Cupak Gerantang adalah nama dua tokoh utama yang sekaligus menjadi judul cerita yang didramakan. Tidak hanya pertunjukan drama, dalam pertunjukan Cupak Gerantang terdapat tari dan lagu yang menambah riuh suasana pertunjukan. Pepaosan merupakan pembacaan naskah lontar yang menggunakan huruf jejawan. Pembacaan dilakukan dengan cara ditembangkan yang kemudian diikuti dengan penerjemahan menggunakan bahasa Sasak sehari-hari. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa layanan unggulan yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bahasa media luar ruang kita sepatutnya mengutamakan bahasa Indonesia. Sayangnya penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris masih banyak terlihat. Misalnya untuk nama gedung, produk, dan layanan tertentu yang pengunjung dan pelanggannya justru mayoritas orang Indonesia sendiri. Untuk penertiban, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi perbaikan, sekaligus membuka layanan konsultasi bekerja sama dengan instansi terkait. Untuk mendukung dan membantu proses peradilan dan penegakan hukum, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memberikan layanan ahli bahasa pidana, misalnya dalam kasus yang terkait dengan UU ITE, provokasi, penipuan, atau pengancaman. Pelibatan ahli bahasa dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat dimulai sejak tahun 2007 hingga saat ini. Dalam upaya menjadi lembaga yang bermartabat bermanfaat, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat juga membuka layanan penerjemahan kepada masyarakat umum, baik penerjemahan tulis maupun penjuru bahasaan, khususnya dalam proses peradilan. Penyuluhan dan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa sendiri atau instansi lain juga menjadi salah satu layanan yang paling banyak diberikan. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki perpustakaan yang berisi hasil penelitian kebahasaan dan kesastraan, artikel dan jurnal, serta buku-buku referensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk kepentingan penelitian dan akademik. Uji kemahiran berbahasa Indonesia juga menjadi salah satu layanan andalan. Pelaksanaan UKBI ini merupakan bagian dari upaya negara untuk memartabatkan bahasa Indonesia. UKBI kini sudah tersedia lebih modern dengan diluncurkannya UKBI Adaptif yang berbasis daring, sehingga memudahkan peserta uji secara mandiri di mana saja dan kapan saja. Sampai saat ini, ribuan peserta di Nusa Tenggara Barat yang berasal dari berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, profesional, dan masyarakat umum telah diuji UKBI. Selain layanan profesional tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyediakan layanan peminjaman bus yang umumnya dimanfaatkan oleh sekolah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai instansi. Menganggap ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena sebagai pegiat bahasa daerah kami masih sangat membutuhkan lema-lema, daftar-daftar kosakata yang memang menjadi kendala kami di lapangan. So, generasi muda bisa mengetahui betapa kayanya NTB dengan bahasa-bahasa tiga daerah ini bisa menjadi tolak ukur bagi mereka-mereka yang mencintai bahasa. Yang telah
memfasilitasi kami, terutama berkolaborasi dengan bidang pendidikan khusus dalam menentukan bentuk atau tema literasi yang sesuai dengan anak SLB, sesuai dengan jenis ketunaan yang dimiliki oleh siswa SLB tersebut. Menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kantor Dinas Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap beberapa upaya dan yang telah dilaksanakan terutama di pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal kami selaku Dinas Instansi Dinas Perhubungan. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penelitian yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat di Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari struktur, kemudian tata bahasanya. Biasa, terima kasih atas pendampingan dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semangat pendampingan ini adalah bagaimana penguatan terhadap bahasa sebagai identitas nasional kita, sehingga pemanfaatan dan penggunaannya haruslah baik, tepat, dan benar. Mendukung sepenuhnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Selamat kepada Kantor Bahasa NTB, mudah-mudahan bisa memberikan literasi menembus batas untuk NTB dan untuk Indonesia. Menyadarkan kepada kita, kepada sekolah untuk terus memberikan labeling identitas dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia yang lebih utama, baru disusul dengan bahasa-bahasa asing lainnya.